Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Sehingga untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan namanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya sebentar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita datang kepada Allah Tritunggal untuk membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci,
Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 33, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus memuji Allah, karena Dia adalah Allah yang layak kita puji, layak kita tinggikan. Mari kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 16, berilah hormat padanya. Karena hanya kepadanya layak kita menaikkan pujian dan hormat. Bila hormat padanya adalah maha tinggi, bila hormat padanya alam maha tinggi, dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji alam maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya adalah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya adalah maha tinggi, berilah hormat padanya alam maha tinggi, dan pujilah tak berhenti, puji Allah dan kasih-Nya, puji alam maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya adalah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Allah. Mari kita memohonkan ampun kepada Allah yang memiliki kehidupan kita, karena seringkali kita lalai dalam mengerjakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan seringkali kita melakukan dosa di hadapannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa meminta pengampunan daripada Allah. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada pagi hari ini ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Allah.
Kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Namun sebelum jauh kami masuk dalam peribadatan kami, ya Allah, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Seringkali kami dalam menjalani hidup ini, ya, kami lalai dalam mengerjakan perintah-Mu, ya Allah. Kami seringkali lalai dan gagal melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Seringkali kami melakukan dosa di hadapan-Mu, ya Allah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, ya Allah, terlebih menyakiti hati-Mu. Pagi hari ini, kami datang kepada-Mu, ya Allah, memohonkan ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampunilah kehidupan kami yang hina ini, ya Allah, sehingga pada pagi hari ini, kami boleh layak untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan akan Engkau, ya Allah. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh layak untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah kehidupan kami, ya Allah, sehingga pada pagi hari ini kami benar-benar layak memuliakan Engkau. Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terangnya hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat, namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Kita tinggikan Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 150. Yesus, Sobat yang Sejati. KPPK 150, Yesus, Sobat yang Sejati. Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Ada pencobaan timbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, berdoa padanya. Adakah hatimu susah?
lelah karena beban berat. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat minta kesediaan Evangelis Michael. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, di pagi hari ini kami datang berterima kasih untuk kesempatan boleh menghadap kepadamu dan menaikkan permohonan-permohonan kami di hadapanmu ya Allah. Padamu ya Bapa kami bersyukur di minggu ini untuk Saudara Alan, Ibu Yerti Duruka, dan Saudara Fidelian Budiman. Ketika pada minggu ini mereka boleh merayakan hari ulang tahun mereka. Kami pun di dalam ungkapan sukacita menaikkan syukur karena Engkau yang telah memimpin kehidupan mereka hingga saat ini. Dan kiranya Engkau juga yang tetap menuntun mereka di dalam tangan kasih-Mu, sehingga mereka dapat berjalan melanjutkan hidup mereka seturut dengan topangan anugerah-Mu ya Allah dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pun juga ingin berdoa ya Allah untuk setiap jemaat di GKT Trinity, baik untuk jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik untuk Ibu Benalia Pea, Ibu Maria Taula, Ibu Foni Sarlota, kami tetap memohon rahmat-Mu, belas kasih-Mu, kiranya Engkau yang melawat di dalam rasa sakit, di dalam kelemahan tubuh yang dialami, kiranya Engkau yang boleh melawat mereka, memberikan kekuatan, serta boleh kiranya memberikan pemulihan. Juga Engkau yang boleh menolong, sehingga iman mereka pun juga boleh tetap teguh di dalam penuh pengharapan padamu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di tengah-tengah situasi pandemi, kiranya Engkau yang boleh menolong, sehingga setiap pekerjaan yang ditekuni, yang ada, dapat dikerjakan dengan baik. Dan kiranya Engkau yang boleh memberkati, sehingga semuanya itu boleh dapat dikerjakan untuk menghasilkan kecukupan bagi setiap kehidupan, bagi setiap keluarga. Mohon juga belas kasih-Mu bagi gereja kami, baik untuk hamba Tuhan dan majelis di dalam menjalankan setiap program yang telah disusun. Begitu juga untuk gereja ini di dalam pergumulan akan kondisi kasih yang minim. Rahmat-Mu kiranya boleh beserta menuntun dengan kami, sehingga kami dapat melangkah, berjalan bersama-sama melayani, seturut dengan topangan kasih-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami GKT Sola Fide di Porong. Kami berdoa untuk kesehatan hamba Tuhan Pendeta Adi Sriono beserta keluarga yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang berkenan memulihkan kesehatan kekuatan hamba-Mu ini, sehingga mereka dapat kembali pulih dan dapat melakukan pelayanan yang ada bersama-sama dengan majelis dan jemaat di sana. Juga tolonglah untuk setiap jemaat di GKT Sola Fide Porong,
di dalam pertumbuhan roh kerohanian mereka, maupun juga di dalam keadaan mereka hari demi hari, baik dalam pergumulan pekerjaan, tengah-tengah kondisi ekonomi, karena yang terdampak pandemi. Berikanlah kekuatan, berikanlah iman yang teguh, sehingga mereka dapat selalu bersandar kepadamu ya Allah. Dan di dalam setiap rencana program yang juga dimiliki oleh GKT Solavide Porong, tolong berikan kesatian, kerjasama yang baik antara hamba Tuhan dan majelis beserta para jemaat. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk negara kami di dalam situasi pandemi, kiranya Engkau yang boleh menolong, memberikan hikmat kepada para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan, sehingga mereka dapat bekerja sama, menjalankan setiap roda pemerintahan yang ada dengan baik, dapat mengambil kebijakan yang baik untuk di dalam upaya mengendalikan laju penyebaran COVID-19 di negara ini. Tolong juga untuk saudara-saudari kami, para tenaga kesehatan, mereka yang terus mendedikasikan diri mereka. Dalam pengabdian diri mereka, kiranya Engkau yang boleh menolong, menopang, sehingga mereka dapat mengerjakan pelayanan dan pengabdian mereka dengan penuh sukacita, untuk boleh merawat dan mendampingi saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh COVID-19. Ya Allah, padamu kami menaikkan setiap permohonan ini, kiranya Engkau yang boleh menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kita dengarkan dengan baik, kita renungkan, dan terlebih kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 371, Kusuka mengabarkan. Suka mengabarkan tentang ahli surga,
hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, pagi hari ini kami datang lagi ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh melawat, membukakan hati dan pikiran kami, dan juga memampukan kami untuk dapat merenungkan dan memahami firman-Mu dengan baik, serta boleh Engkau tuntun di dalam anugerah-Mu untuk kami dapat menghidupinya, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tolonglah kami di dalam waktu perenungan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Pagi hari ini saya akan melanjutkan perenungan kita dari rangkaian ucapan bahagia. Mulai dari minggu lalu, Pendeta Cornelius sudah memulai dengan menjelaskan ucapan berbahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Minggu ini saya lanjut ucapan bagi yang kedua, dan beberapa minggu ke depan nanti juga akan dilanjutkan lagi. Ya, harapannya dengan merenungkan tema khotbah-khotbah Yesus di bukit, kita boleh memahami bagaimana hidup bersama sebagai umat Allah di dalam kerajaan Allah di masa kini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Matius pasal 4. Saya akan membacakan beberapa ayat sebelum kita melihat ucapan bahagia di Matius pasal 5. Saya baca dari Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Sudah ketemu? Saya bacakan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya lompat ya Ibu Bapak, ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23, saya akan baca ayat ini hingga pasal 5 ayat yang keempat. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Bagian ini tolong beri pembatas. Saya bacakan satu perikop lagi secara cepat. Matius pasal 8. Ini jadi setelah Yesus khotbah, dari pasal 5 sampai pasal 7 catatan itu, selesai khotbah apa yang dilakukan Yesus. Matius pasal 8, saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata,
Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Baik, Ibu Bapak, kita fokus ke Matius 5 ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Konteks khotbah Yesus di bukit adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Seperti tadi saya ajak Ibu Bapak baca dari Matius pasal 4 ayat 17. Dari situ Matius mulai menjelaskan bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan tentang kerajaan Allah. Sejak waktu itulah Yesus mulai memberitakan kerajaan sorga. Nanti kalau Ibu Bapak baca di Matius, ketemu istilah kerajaan sorga, ketemu istilah kerajaan Allah, jangan pusing. Itu dua istilah yang memang berbeda tapi mengarah kepada kerajaan yang sama, yaitu kerajaan Allah. Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan kerajaan Allah. Lalu dilanjutkan catatan Matius adalah Yesus memanggil para murid yang pertama untuk menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Penjala manusia dalam rangka apa? Ya, dalam rangka pemberitaan kerajaan Allah. Karena Yesus memulai pelayanannya dengan berita kerajaan Allah. Setelah Yesus panggil murid-murid yang pertama untuk terlibat dalam pelayanan pemberitaan kerajaan Allah, Yesus ngapain? Matius melanjutkan. Maka Yesus pun pergi melanjutkan pelayanannya, dia pergi ke Galilea, dia mengajar, lalu dia menyembuhkan orang-orang sakit. Semuanya itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka pemberitaan kerajaan Allah. Dari situ kemudian berlanjut kan, tadi saya baca waktu Yesus menyembuhkan, orang-orang itu disembuhkan, orang banyak berbondong-bondong dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang mereka. Dan Yesus pun naik ke sebuah bukit berkhotbah di situ. Apa yang dia khotbahkan? Kalau Bapak Ibu baca Matius pasal 5 sampai pasal 7, Ibu Bapak akan menemukan begitu banyak pembahasan Yesus dengan sebuah tema yang besar, kerajaan Allah. Jadi, saya mau bilang apa? Seluruh pelayanan Yesus, seluruh kehidupan Yesus berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah. Itu yang dia beritakan, itu yang dia kerjakan. Nah, kita masuk ke Matius 5 sampai pasal 7. Minggu lalu Pendeta Cornelius telah menunjukkan bahwa Matius 5 sampai pasal 7 itu adalah khotbah tentang bagaimana para murid hidup di dalam kerajaan Allah. Minggu lalu dia bilang itu etika warga kerajaan Allah. Etika para murid Kristus hidup di dalam kerajaan Allah. Saya pikir sederhana saja. Kita kalau tinggal di dalam rumah, tinggal bersama, ada etikanya kan, untuk hidup bersama dengan baik. Supaya kita bisa berperan bersama dengan baik di dalam rumah. Kita kalau tinggal di sebuah lingkungan RT, RW, ada etikanya kan? Ada etika bersamanya kan? Supaya bisa hidup bersama dan berperan dengan baik di dalam kompleks RT, RW itu. Kita tinggal di negara Indonesia, ada etikanya kan? Supaya kita bisa hidup bersama dengan saudara-saudari kita, apapun keadaan mereka, latar belakang mereka, dengan etika itu supaya kita bisa hidup bersama dengan baik, berperan bersama dengan baik di dalam negara itu. Ada etikanya, itu kita pahami. Nah, sama seperti itu, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam pemerintahan Allah, ada etikanya. Supaya kita sebagai seorang Kristen bersama para murid Kristus yang lainnya bisa hidup bersama
dan berperan dengan baik. Sampai di sini saya harap bisa mengikuti. Lalu apa etikanya? Apa nilai-nilai kehidupan bersamanya itu? Nah, itulah yang dikhotbahkan Yesus di Matius 5 sampai pasal 7 tentang etika kerajaan Allah. Maka waktu kita membaca ucapan berbahagia, kita perlu membacanya di dalam perspektif, di dalam sudut pandang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang dengan perspektif itu, dengan sudut pandang itu tentang etika kerajaan Allah, tentang bagaimana kita hidup bersama di dalam pemerintahan Allah, kita melihat ucapan bahagia yang akan kita renungkan. Kalau minggu lalu kita sudah renungkan yang pertama, kita akan merenungkan yang kedua, ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Waktu Yesus mengatakan berbahagialah orang yang begini. Ibu bapak, Yesus bukan lagi ngomong seperti orang yang lagi kasih ucapan selamat atau permohonan selamat kepada orang yang sedang ulang tahun atau orang yang baru menikah atau apapun itu. Kayak misalnya kita ketemu teman yang baru ulang tahun, selamat ya, sehat-sehat ya, bahagia ya gitu ya. Atau kalau ibu bapak ketemu kerabat datang ke sebuah acara pernikahan atau yang berbahagia, ya sebuah kelulusan atau apalah itu. Datang, selamat ya, sehat-sehat ya, berbahagia ya, sukses ya. Itu kan seperti permohonan kita untuk sampaikan kepada orang itu supaya keadaan mereka baik-baik. Tapi Yesus ketika ngomong berbahagialah, Yesus bukan lagi kayak gitu. Yesus tidak sedang bermohon, Yesus tidak sedang kasih doa atau apalah itu semacam ucapan selamat gitu. Enggak. Yesus sedang menunjukkan sebuah keadaan atau sebuah status yang dimiliki orang-orang itu di dalam kerajaan Allah. Sebuah keadaan atau sebuah status yang dimiliki orang-orang itu di dalam pandangan Allah. Dan sungguh aneh. Kalau kita bilang berbahagialah, maka pasti dalam pemahaman kita adalah mereka yang sukses, mereka yang sehat, mereka yang kaya, atau mereka yang berhasil di dalam ukuran kita. Tapi ukuran Yesus di sini agak sedikit berbeda. Minggu lalu kan kita sudah agak sedikit melihat keanehannya. Berbahagialah orang yang miskin. Biasanya kan yang dianggap yang sebaliknya. Kali ini Yesus ngomong, berbahagialah orang yang berduka cita. Ingat ya, seperti tadi ya, Yesus bukan lagi kayak, kamu baik-baik ya, berbahagia ya. Enggak. Yesus sedang ngomong menegaskan keadaan mereka di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Orang duka cita. Yesus ngomong, itu adalah orang yang berbahagia di dalam pemerintahan Allah. Seorang penafsir coba terjemahkan kalimatnya lebih sederhana supaya terlihat sedikit keanehannya. Berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Orang yang berduka cita kan orang yang tidak berbahagia. Tapi Yesus ngomong, berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Nah, itu kan sebuah penegasan dari Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa orang yang berduka cita itu adalah orang yang diberkati di dalam kerajaan Allah. Adalah orang yang berbahagia di dalam kerajaan Allah. Nanti kita akan lihat alasannya kenapa mereka akan dibilang berbahagia. Tapi kita lihat dahulu deh, siapa sih orang yang berduka cita yang dimaksud Yesus ini? Siapakah mereka orang yang berduka cita yang disampaikan Yesus ini? Saya mungkin cepat saja. Ada dua pengertian. Yang pertama, duka cita karena dosa. Jadi berdasarkan kata duka cita di dalam teks ini, ketika dilihat ke dalam teks Yunaninya, lalu kemudian dilihat bagaimana kata itu, kata yang sama digunakan dalam bagian-bagian lain di Alkitab, baik dari PL hingga PB, maka beberapa penafsir sepakat menyatakan bahwa berduka cita ini menunjuk kepada orang yang meratap, orang yang menyesali akan dosa.
Dia bersedih, dia bergumul karena dosa. Baik dosanya ataupun dosa komunitasnya. Baik karena dia menyadari saya berbuat salah, makanya dia berduka cita, atau dia juga berduka cita karena melihat dosa-dosa di sekelilingnya. Nah, orang ini meratapi, kemudian dia meratap dan datang kepada Allah bertobat. Makanya beberapa penafsir coba langsung kaitkan. Jadi ucapan bahagia yang pertama sama ucapan bahagia yang kedua ada kaitannya. Orang yang miskin yang disebut di ayat ketiga juga adalah orang yang berduka cita di ayat keempat menurut pendapat mereka. Mengapa? Karena miskin di hadapan Allah dipahami adalah orang yang sadar dirinya itu nggak bisa apa-apa. Rohaninya itu miskin karena dosa-dosanya yang begitu besar. Dia nggak bisa apa-apa, maka dia datang mohon pada Allah. Nah, orang yang sadar dirinya nggak bisa apa-apa, orang yang sadar dirinya nggak bisa tolong dirinya karena dosanya, kan dia menyesali, dia berduka cita, dia meratapi dosanya. Dan dia datang kepada Allah. Jadi, siapakah orang yang berduka cita? Pengertian pertama, mereka adalah orang yang meratapi, orang yang menyesali keberdosaannya, bahkan dosa-dosa komunitasnya, dosa-dosa di sekitarnya, dan datang bertobat di hadapan Allah dengan ketulusan. Dia mengakui, dia menyesali, dan bertobat. Itulah orang yang berduka cita dalam pengertian yang pertama. Jadi berdasarkan pengertian pertama ini, kita akan langsung memahami perkataan Yesus. Berbahagialah orang yang meratapi dosa-dosanya, serta dosa-dosa yang mereka lihat di sekitar mereka, karena mereka akan dihibur. Pengertian kedua adalah orang yang berduka cita adalah karena penderitaan. Duka cita karena penderitaan, baik karena penyakit maupun kelemahan-kelemahan maupun tekanan-tekanan sosial yang dialami. Jadi dia berduka cita karena penderitaan yang dia alami baik secara fisik maupun secara sosial. Pengertian ini didasarkan dari kata yang sama di dalam teks Yunani untuk kata duka cita, karena kata itu punya makna yang luas dan digunakan secara luas di dalam Alkitab. Bukan hanya menunjuk kepada dosa, tapi juga dapat menunjuk kepada penderitaan karena kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh orang itu. Dan itu pun juga dapat dilihat dari konteks ucapan bahagia Yesus yang tadi saya bacakan. Ketika Yesus memulai pelayanannya, setelah dia memanggil para murid, dia pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang dia lakukan? Dia pergi menyembuhkan orang-orang yang sakit, ayan, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang lemah di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Bahkan setelah selesai khotbah pun, kan khotbahnya dicatat di pasal 5 sampai pasal 7. Makanya tadi saya langsung baca ke pasal 8. Setelah khotbah pun, apa yang Yesus lakukan? Yesus nyembuhin orang yang sakit kusta. Nanti kalau ibu bapak baca lagi secara keseluruhan pasal 8, dia sembuhin orang yang sakit kusta, dia sembuhin mertuanya Petrus, orang yang sakit, dia sembuhin orang yang kerasukan setan. Orang-orang yang mengalami penderitaan karena kelemahan-kelemahan mereka, baik karena penyakit maupun karena fisik mereka, atau karena gangguan, atau karena tekanan-tekanan sosial yang mereka alami. Sebagai contoh untuk memperjelas maksud saya lagi, orang yang sakit kusta pada masa zamannya Yesus hidup, dia sudah menderita karena sakit kustanya. Kita tahu sakit kusta lah ya. Ibu bapak nanti kalau mau telusuri silakan buka Google sakit kusta itu seperti apa. Sakit kusta itu sudah begitu menderita. Dia sudah bergumul, berduka cita, bersedih karena sakitnya. Zaman Tuhan Yesus,
Orang yang sakit kusta dianggap juga orang yang najis. Jadi kalau mau dia lewat kerumunan, dia harus teriak, najis, 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 supaya orang lain menyingkir. Nah, sekarang bayangin nih, kehidupan orang yang sakit kusta nih. Dia sudah bergumul, berduka cita, meratapi penderitaannya karena sakitnya. Terus di dalam kehidupan komunitas sehari-hari, dia dianggap sebagai orang yang najis, dijauhi. Jadi dia bukan saja mengalami penderitaan karena sakitnya, tapi juga karena tekanan sosial. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menyembuhkan dia. Dan seperti saya bilang tadi, seluruh pelayanan Yesus, baik pemberitaan maupun karyanya, baik kata maupun karya, intinya semua itu mengarah kepada kerajaan Allah. Yesus itu yang dia beritakan dan itu yang dia kerjakan. Maka berdasarkan pengertian secara umum dari kata berduka cita di dalam Alkitab, lalu kemudian berdasarkan konteks dekat dari khotbah di bukit, baik sebelum khotbah maupun setelah khotbah, bagaimana Yesus melayani, menyembuhkan orang-orang yang sakit, maka orang yang berduka cita di sini juga bisa mengarah kepada mereka yang menderita, baik karena penyakit mereka maupun tekanan-tekanan sosial, baik karena kelemahan-kelemahan mereka dan segala ketidakadilan yang mereka alami. Dan Yesus melayani mereka. Tapi berdasarkan pengertian kedua ini, maka kira-kira saya memahami begini. Ketika Yesus mengatakan kalimat ini, berbahagialah orang yang menderita atas kelemahan-kelemahan, atas tekanan-tekanan sosial yang dialaminya, karena mereka akan dihibur. Saya kira dua pengertian ini bukan untuk dibandingkan mana yang lebih tepat. Karena memang kata ini begitu luas maknanya. Dan saya pikir, ya, dua pengertian itu tercakup di dalam perkataan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Sama seperti dijelaskan oleh pendeta Cornelius minggu lalu. Ketika dia berkata orang yang miskin adalah pengertiannya orang yang menyadari keberdosaannya dan juga orang yang miskin. Maka di dalam kemiskinannya, baik karena kerohaniannya dia menyadari keberdosaannya, namun di dalam karena kemiskinannya dan tekanan sosial dia tetap percaya kepada Allah, maka dikatakan dia yang punya kerajaan Allah, maka dia berbahagia. Maka dalam konteks orang yang berduka cita, dia adalah orang yang berduka cita karena meratapi dosa-dosanya dan dosa komunitasnya, maupun juga dia adalah orang yang di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah perkelemahannya, di tengah-tengah tekanannya, dia adalah orang yang akan menerima penghiburan. Yesus pun kemudian melanjutkan kan kalimatnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini yang menjadi alasan penekanan. Ada berkat bagi mereka, ada kebahagiaan bagi mereka karena mereka akan dihibur. Pertanyaannya berarti bagaimana mereka ini akan dihibur? Baik yang berduka cita karena dosa maupun yang berduka cita karena penderitaan. Bagaimana mereka ini akan dihibur? Saya mungkin cepat saja. Mereka yang bergumul di dalam dosa, mereka yang meratapi dosa-dosanya, pun dapat mengetahui bahwa ada penghiburan yang diberikan di dalam kerajaan Allah. Bagaimana Yesus sang anak Allah sendiri sampai datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menanggung dosa-dosa manusia supaya manusia selamat dari dosanya. Itulah penghiburan yang Allah sediakan, yang Allah kerjakan bagi orang-orang itu. Mereka yang meratapi dosanya bergumul, ada penghiburan. Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menanggung dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Itulah penghiburan yang dimiliki orang-orang itu di dalam kerajaan Allah. Jadi ya kalau saya ditanya lagi bagaimana praktisnya, ya begini. Jadi kalau hari ini engkau bergumul, meratapi dosamu, menyesali dosa-dosamu, sungguh bergumul, maka datanglah kepada Yesus. Aku berdoalah, mengakuilah di hadapannya, bertobatlah di hadapannya. Sebab bukankah dia adalah
Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah datang memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Dan bukankah karya pengampunannya terus berlanjut hingga sekarang? Makanya kan setiap minggu paling tidak dalam liturgi kita kan ada doa pengakuan dosa kan? Dan setelah itu kemudian ada berita anugerah, lalu ada petunjuk hidup baru di dalam liturgi yang menunjukkan bahwa ada pengampunan yang tetap tersedia bagi anak-anak Allah, bagi umat Allah yang telah diselamatkan oleh Yesus. Jadi di dalam ratapan pergumulan karena dosamu, datanglah kepada Yesus. Engkau akan menemukan penghiburan padanya. Sebab apa? Dia telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Atau hari ini atau mulai besok, jika engkau bertemu orang yang begitu bergumul dengan dosanya, meratapi dosa-dosanya, maka berdoalah bersama dia kepada Tuhan Yesus, supaya dia pun bisa menemukan pengampunan dan kedamaian dan penghiburan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana kalau mereka yang berduka cita karena penderitaan, karena kelemahan dan tekanan sosial akan dihibur itu? Seperti apa penghiburan mereka? Yesus pun telah datang memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita karena penderitaan, karena kelemahan, karena tekanan sosial, karena sakit yang mereka alami. Yesus datang menyatakan penghiburan kepada mereka untuk menunjukkan kerajaan Allah telah hadir. Dengan apa? Yaitu yang tadi kita baca. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus datang melawat mereka, berbelas kasihan kepada mereka, bersolidaritas bersama mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Bukankah itu penghiburan yang dapat orang-orang ini temukan di dalam kerajaan Allah? Allah sendiri datang melakukan penyembuhan itu. Atau seperti di dalam kisah orang kusta tadi, yang bukan hanya menderita karena sakit kustanya, tapi juga menderita karena tekanan sosial terhadap dirinya. Dia pun kini menemukan penghiburan di dalam kehadiran Yesus di hidupnya. Yesus memulihkan dia, menyembuhkan dia. Atau kisah penghiburan lain yang ibu bapak bisa baca nanti di Matius 8 dan Matius 9. Jadi orang-orang ini pun boleh menemukan penghiburan di dalam kehadiran dan pelayanan Yesus di hidup mereka. Dan itu bagian dari pemberitaan kerajaan Allah. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Yesus kan di sorga. Bagaimana dengan kita sekarang? Maka engkau yang berduka cita atau menderita karena kelemahan dan tekanan sosial, datanglah kepada Yesus. Ungkapkanlah keluh kesahmu, pergumulanmu, ratapanmu kepada Yesus. Sebab seperti yang dikatakan penulis Ibrani, dia bukanlah orang yang tidak mengerti kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Maka datanglah kepada dia, supaya engkau boleh menemukan kasih karunia pada waktunya. Itu yang dikatakan penulis Ibrani. Di dalam ratapanmu, di dalam tangisanmu, dalam keluh kesahmu, di dalam gundah gulanamu, karena penderitaan, karena kelemahan-kelemahan, karena tekanan, datanglah padanya. Sebab dia Allah yang mengerti dan peduli. Dia bukan cuma tahu, tapi dia juga peduli. Dan dia berkarya di sepanjang sejarah menyatakan kasih-Nya kepada umatnya. Karena toh kerajaan Allah berlangsung hingga kekekalan. Bahkan puncaknya ketika Yohanes menuliskan di dalam Wahyu bahwa pada waktu nanti di dalam langit dan bumi yang baru itu, tangisan pun tidak akan ada lagi. Sebuah gambaran kebahagiaan yang sempurna kan? Maka datanglah kepadanya supaya engkau boleh menemukan pertolongan pada waktunya.
Atau kalau hari ini engkau berjumpa dengan seseorang yang berduka cita atau menderita karena kelemahan-kelemahan dan tekanan sosial di dalam hidupnya, maka teladanilah Yesus. Hadirlah dalam kehidupan orang itu dengan penuh kasih dan kepedulian. Hadirlah dalam kehidupan orang itu dengan penuh rangkulan cinta untuk bisa sama-sama berjalan dalam pergumulan hidup. Untuk saling menolong sedapat mungkin, jikalau apa yang engkau mampu bisa engkau lakukan untuk saling tolong menolong menanggung beban. Sebab bukankah demikian kita kan harusnya hidup bersama di dalam kerajaan Allah kan? Bukankah memang seperti itu kan hidup semestinya di dalam kerajaan Allah? Bagaimana kita meneladani Yesus, apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Maka ibu bapak, saya pikir saya singkat saja. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada kebahagiaan, ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam duka cita yang kita alami. Ada penghiburan, bagaimana dia telah datang menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni dosa manusia, dan dia juga datang untuk mengerti dan menolong mereka yang di dalam tekanan. Sehingga itu jadi pendorong bagi kita untuk boleh datang kepada Yesus dalam pergumulan karena dosa kita, atau membawa orang lain juga turut serta dalam pergumulan dosa yang datang kepada Yesus, dan juga teladan jadi bagi kita untuk bisa hidup bersama, saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam kehidupan bersama sebagai warga kerajaan Allah. Ketika ada salah seorang dari antara kita yang bergumul karena tekanan-tekanan dalam hidupnya. Baik, mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu ya Bapa untuk pada pagi hari ini kami boleh membaca dan boleh merenungkan akan firman-Mu. Padamu ya Allah kami memohon Engkau yang boleh memimpin dan terus menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh terus memahami dan terus menghidupi akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam kehidupan bersama, di dalam kerajaan Allah, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu juga bisa hidup dengan baik, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Allah, Sang Raja atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Minggu ke-8, pertanyaan yang ke-24. Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan Pencipta kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan Penebus kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Pertanyaan ke-25. Mengingat bahwa hanya ada satu zat ilahi saja, apa sebabnya saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena demikian menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati, dan yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Allah. Sembari kita memberikan korban persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 50. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan, hitunglah
pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayatnya yang keempat, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan mendoakan persembahan kita. Saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami kembali datang pada pagi hari ini, menaikkan setiap syukur kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami ya Allah, kami telah memberikan korban syukur kami, memberikan persembahan kami kepadamu ya Allah. Kiranya apa yang kami berikan pada pagi hari ini boleh dipakai di dalam ladang pelayanan Tuhan. Berdoa untuk majelis yang ada, kiranya dapat mengelola dengan baik persembahan yang ada ya Tuhan untuk kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati terus kehidupan kami di dalam pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Engkau menolong kami ya Allah di dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini ya Tuhan. Kami hanya terus berserah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami pula ya Tuhan boleh menjadi berkat di lingkungan kami, bagi sesama kami, terlebih di dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian Minggu 20 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Februari ada Saudara Alan Baloga 15 Februari, Ibu Yerti Duruka 16 Februari, dan Saudara Fidelian Budiman 18 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan. Kamis 10 Februari 2022 PA hadir 6 orang. Sabtu Pemuda dan Remaja hadir 9 orang. Kebaktian umum Minggu 13 Februari hadir 34 orang. Dan sekolah minggu hadir 6 orang. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita doakan di rumah kita masing-masing.
di dalam saat teduh kita atau di dalam doa pribadi kita. Jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian umum Minggu 27 Februari 2022 dengan tema Berbahagialah orang yang lemah lembut. Pengkhotbah Saudara Franky, liturgos Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singers Ibu Aleng dan Ibu Ellen. Doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Ibu Yeli Anggarai, penerima tamu keluarga Bapak Yefri Urianto. Minggu selanjutnya dapat kita lihat di warta kita masing-masing. PA Kamis 24 Februari, tempat di GKT Trinity, dan petugas hamba Tuhan. Persekutuan Remaja dan Pemuda, Sabtu 26 Februari 2022 jam 18.30, tempat GKT Trinity, dengan tema komunitas yang sengaja dibentuk. Pemimpin pujian, Saudari Rini, doa syafaat, Saudari Gionata, pengkhotbah Losa Franky. Sekolah Minggu, offline dan online, 27 Februari, jam 8.30, tempat GKT Trinity, petugas, pemimpin pujian Losa Franky, pengajar Losa Franky. Ya, sekian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doksologi. Persilakan kepada hambanya. Ya Ibu Bapak, mungkin sedikit tambahan. Jadi kalau melihat jadwal kegiatan sepekan kita, Ibu Bapak akan melihat banyak namanya Losa Franky bertugas. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa saya mengambil cuti pada bulan ini. Jadi mulai hari Kamis besok ini sampai nanti Jumat tanggal 11 Maret. Jadi kalau ada mungkin pelayanan yang perlu dilakukan, yang perlu dibantu oleh gereja, Ibu Bapak tetap dapat berkoordinasi dengan Losa Franky dan majelis yang ada. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.